Ada yang komen, "Bang, aku ada disuruh buat UI, tapi gurunya cuma jelasin stateless dan stateful aja. Emang bisa ya? Tolong bang, buat konten untuk UI aja." Boleh. BTW udah lama banget ya, aku gak lanjutin konten tentang tutorial Flutter. Itu dikarenakan aku lagi ikut program pelatihan asah by Decoding dan Accenture. Dan mumpung kali ini lagi free, oke lah guys, kita bikin konten lanjutan dari tutorial yang kemarin, yaitu list style. Nah, untuk konten kali ini, kita akan bikin bottom bar. Dan bottom bar itu seperti apa? Dan ayo kita lanjut ke pengertiannya. Bottom navigation bar. Bottom navigation bar adalah widget yang digunakan untuk membuat bottom bar. Jadi kalau kalian misal buka aplikasi di WhatsApp atau aplikasi TikTok contohnya, itu di bagian bawah sendiri, itu kan ada semacam bottom bar tuh. Nah, ketika kita mencet salah satu fiturnya, itu kan kita bakal beralih ke halaman yang lain kan. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai bottom navigation bar. Dan bottom navigation bar itu termasuk dalam kategori stateful widget. Kenapa? Karena kita bisa merubah widgetnya. Kalau stateless kan kita tidak bisa tuh. Nah, kalau stateful itu bisa, teman-teman. Dan mungkin juga ada di antara kalian yang udah lupa gitu. Stateless dan stateful. Kalau stateful itu keadaan widgetnya bisa dirubah. Kalau stateless itu tidak bisa dirubah. Dan untuk contoh dari bottom navigation bar itu seperti ini. Jadi dia itu berada di bawah aplikasi ya. Maksudnya ketika kita membuka aplikasi, dia itu berada di bagian bawah. Dan ketika kita klik, otomatis kita akan berpindah ke halaman yang ditentukan. Dan untuk tutorialnya sendiri, ayo kita lanjut. Let's go. Nah, di sini aku udah nyiapin satu file kosongan seperti biasa, yaitu main.dart. Langsung saja kita akan mulai. Kalian masukkan void di sini. Sorry, malah masuk ke terminal. Di sini void main di sini. Nah, kalian masukkan run app. Run app. Di sini biarin kosong dulu ya. Tambahkan titik koma. Di sini kalian panggil stateless widgetnya. Stateless widget. Di sini kan namanya my widget kan. Nah, setelah kalian buat stateless widget yang my widget ini, kalian masukkan ke dalam run app. Kalian masukkan seperti ini, widget. Nah, sudah kan? Ini yang const placeholder, kalian hapus, kalian ganti material app. Material app. Di dalamnya kalian masukkan home. Di dalam home kalian masukkan scaffold. Scaffold seperti ini. Kalian masukkan app bar seperti biasa. App bar di dalam di bawahnya ada body, center. Seperti ini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Kalian masukkan bottom navigation bar. Bottom navigation bar. Nah, seperti ini. Untuk ini items ini kalian buat array ya guys ya. Array. Nah, seperti ini. Di body kan ada center nih. Kita testing, kira-kira bisa gak? Kita masukkan child text. Di dalam text misalkan testing. Saya refresh. Saya running ulang. Flutter run. Bentar, ditunggu dulu. Emang rada lama kalau running Flutter itu. Nggak tahu ini emang deviceku yang kentang atau Flutternya yang terlalu berat atau gimana. Tapi yang jelas kalau ngerunning itu lama banget guys. 1 menitan atau 2 menitan itu ada biasanya. Di sini ada error. Kenapa ini? Material button navigation bar violate assert bla 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 bla. Oh, emang belum saya kasih isi dia. Di sini kalian masukkan bottom
Nah, bottom navigation bar item. Icon. Kalian masukkan aja icon. Karena di sini aku itu ingin buat UI yang tampilannya mirip WhatsApp. Icon. Icons dot message. Kemudian di sini ada apa namanya? Label. Nah, perlu kalian ingat kalau di label bottom navigation itu tidak menggunakan widget text ya, guys ya. Tapi menggunakan string. Di sini, misalnya pesan, kalian duplikat aja. Nah, seperti ini. Kalian masukkan koma. Di sini tuh bagian status untuk labelnya kamera aja. Kamera.help. Di sini status. Untuk yang paling bawah ini saya ingin bagian telepon atau panggilan. Phone, labelnya panggilan. Kita refresh. Nah, sudah muncul kan dia. Ada pesan status panggilan. Nah, cuman di sini ada yang bikin saya risih. Di sini ada tulisan debug ini. Itu cara menghilanginnya kalian bisa di material app. Kalian masukkan debug, subject banner mode. Kalian jadiin false. Emang bikin risih, guys. Nah, udah hilang kan dia. Sekarang kita balik lagi ke sini, bottom navigation bar. Oh ya, sebelum kalian lanjut, ini kan stateless ya. Kalian harus mengubahnya untuk menjadi stateful. Karena yang seperti saya bilang tadi, kalau bottom navigation bar itu harusnya dia itu pakai stateful kalau ingin ada perubahan. Nah, caranya gimana? Caranya kalian klik kanan aja yang stateless widget ini. Klik kanan. Kalian masuk ke bagian refactor. Kalian klik. Nah, di sini kan ada convert to stateful. Kalian klik aja. Jadi otomatis halaman stateless kalian itu bakal jadi stateful. Untuk tampilan stateful itu seperti ini, tampilan kodenya ya. Oke, saya refresh. Tidak terjadi apa-apa. Oke, kita lanjut ke eksekusi bottom navigation bar. Di bagian item ini, lebih tepatnya atasnya, kalian masukkan current index. Kalian isi dengan nama variabel. Misalkan state index, bebas sih namanya, state index. Setelah itu kalian masukkan on tab di bawahnya, on tab. Ini juga kalian masukkan nama variabel juga. Misalkan saya on tab aja. Mungkin ada di antara kalian yang bingung gitu, kok harus ada current index, bukankah index itu buat array? Memang, karena di dalam item ini itu bottom navigation bar kalian disimpan dalam array ini, guys. Bisa kalian lihat kan di sini di bagian item ada 3. Ini tuh termasuk dalam array juga. Bisa kalian lihat di sini juga kan di bagian pesan ini kan warna ungu dia. Itu berarti dia itu berada di indeks nomor 0. Sekarang coba saya ganti ke indeks 1 nih. 1. Kalau ke 1 berarti dia bakal ke status ini on tab. Saya hilangkan dulu biar nggak error ketika di running. Saya refresh. Nah, bisa kalian lihat kan dia berada di status kalau current indeksnya. Itu sebabnya tadi saya buat dia ini supaya dalam bentuk variabel, karena nanti akan saya pengaruhi juga di bagian on tab-nya. Saya kembalikan seperti awal. Kita lanjut ke bagian ini, bagian my widget get state. Di bawahnya sini, di atasnya override ya. Override yang bawah ini kan ada 2 nih. Yang bawah kalian masukkan yang tadi, integer state index sama dengan 0. Nah, seperti ini.
Kemudian di bawahnya kalian masukkan variabel onType ini yang udah kita buat itu. OnType, kalian masukkan void karena akan melakukan perubahan kan. Void OnType ya. Kalian buat dia supaya menerima parameter yaitu index. Kalian jadiin arrow function seperti ini. Kalian masukkan set state. Nah, set state. Di dalam set state kalian masukkan variabel state index. State index sama dengan apa? Sama dengan index. Index. Ini kenapa error? Oh ini. Bentar. Ini saya hapus. Nah, udah hilang. Oke, kalau kayak gini itu berarti udah hampir separuh perjalanan. Selanjutnya kita akan bikin bagian bodinya. Bagian bodinya seperti apa? Kalian masuk ke bagian ini, bawah widget build ini. Kalian masuk di sini. Kalian bikin variabel yang dimana dia itu menampung array. Misalkan body items sama dengan, nah seperti ini. Di dalam array sini kalian masukkan list style, karena kan saya ingin membuat tampilan supaya seperti aplikasi WhatsApp kan. List, pertama list view dulu, list view dot spirit, list view dot spirit. Nah seperti ini. Untuk item count-nya saya ingin 20 kontak. Untuk separator buildernya saya masukkan seperti ini. Bukan. Ini konteks index. Nah, di sini masukkan divider. Oke, sudah. Sekarang tinggal item builder. Di item builder saya masukkan sama seperti ini. Ini seperti ini ya. Kalian masukkan list style. Di dalam list style kalian bentar. Di sini ada yang error. Body item undefined name body item. Nanti kita urusin itu. Kita fokus ke list style. List style ini kalian masukkan title. Widget title text. Teksnya siapa? Namanya misal Anton. Anton. Kalian masukkan leading itu untuk gambarnya, jangan lupa. Leading, masukkan icons dot person. Setelah itu di bawahnya seolah-olah mereka mengirim pesan, kalian masukkan subtitle teks. Isi teksnya misal info ngopi bolo. Info ngopi. Di bawah subtitle kita masukkan trailing untuk mengatur jamnya. Sini teks. Misal jam 8 malam 20.00. Di sini body item karena dia belum dipanggil ya, teman-teman. Sini di body saya hapus yang center tadi, saya masukkan body item. Saya masukkan array. Arraynya mengandung apa? Mengandung state index. Seperti ini. Ini kenapa error? Undefined name. Recording the name to the one is defined or defined the name. Bentar. Misal saya tambahkan final. Nah, sudah bisa. Saya refresh. Boom. Nah, sudah bisa kan dia. Ada kontak namanya Anton. Nah, kalau kayak gini berarti untuk menu pesan sudah beres ya. Tinggal menu status sama panggilan. Nah, kalau kan di sini saya belum bikin menu status sama panggilan tuh. Ketika saya klik, dia ini bakal error. Nah, kenapa? Karena saya belum buat emang. Sekarang saya coba buat dulu. Buat yang sederhana aja ya. Seperti ini. Center, child,
teks misal. Ini menu status. Ini bawahnya menu panggilan. Saya refresh. Nah, sudah bisa dia. Nah, udah bisa digonta-ganti kan? Ini menu pesan, ini menu status, ini menu panggilan. Udah bisa. Cuman, saya pingin untuk nama, terus subtitle, dan trailing itu menghasilkan apa ya? Kayak semacam nilai random di dalamnya. Caranya seperti apa? Saya menggunakan library yang dimana namanya itu Faker. Kalau kalian ingat tentang konten saya yang list style, itu kan di situ saya menggunakan Faker tuh. Nah, kali ini saya juga ingin menggunakan Faker. Di sini kalau masukkan aja final Faker sama dengan Faker. Seperti ini ya. Faker. Kemudian kembali lagi di sini di bagian title saya ingin ubah ya, kan tadinya Anthony, saya ingin masukkan faker.person.name. Nah, seperti ini. Untuk subtitlenya saya juga rubah, saya ingin menghasilkan apa namanya nilai random juga, faker.lorem sentence. Untuk jamnya juga saya ingin menghasilkan yang random. Jadi saya masukkan faker.date.time. Saya refresh. Nah, sudah muncul kan dia di sini. Wih, namanya bule-bule cuy. Ada Elsa, ada Karyawan bla bla bla. Nama Indonesia nggak ada. Kayak Bambang gitu. Oke, di sini menu pesan udah clear ya, tinggal menu panggilan. Untuk menu status kalian bisa bisa kalian modifikasi sesuka hati. Sini ya, menu panggilan, saya refresh. Nah, sama kan dia. Menu panggilan sama pesan sama. Cuman saya ingin rubah bagian trailing sama subtitlenya aja. Di sini trailing, saya ganti ke icon. Nah, sini saya masukkan icons dot pun seperti ini. Refresh. Nah, muncul kan dia icon. Nah, untuk sentence saya ingin rubah untuk menghasilkan nilai tanggal. Waktu. Sorry. Date time. Refresh. Nah, jadi seperti ini nanti outputnya. Ini untuk pesan, ini untuk panggilan. Untuk memperbagus lagi saya ingin tambahkan header di atasnya. Header. Di bagian app bar sini masukkan title, text, WhatsApp. Setelah itu di bagian action seperti ini, icons dot menu. Nah, seperti ini. Refresh. Nah, sudah muncul dia. Ini terlalu mepet sih. Saya tambahkan padding dulu. Action padding, its inset from all 20.0. Nah, seperti ini. Kemudian saya ingin ngasih warna biar gak terlalu membosankan gitu kan. Background color, saya tambahkan apa? Colors dot green. Di sini error. Kalau yang background color itu nggak usah dibungkus dalam widget color ya teman-teman. Jadi langsung aja refresh. Nah, seperti ini. Untuk tampilan WhatsApp sederhana ya.
Dan untuk sisanya kalian bisa modifikasi sesuka hati. Sini ada pesan, status. Untuk status kalian bebas modifikasi. Ada panggilan. Dan mungkin ya, sekian tutorial dari saya mengenai bottom navigation bar. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Insya Allah nanti bakal saya balas satu-satu. Itu pun kalau rame sih kontennya. Dan ya, sekian dari saya. See you.